Halo semuanya, aku Sidik dari SMKN 11 Bandung. Pada video kali ini aku akan membahas tentang network fundamental. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi efisien serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Oke, aku punya dua buah PC A dan juga PC B. Nah, gimana sih cara dua komputer ini bisa terhubung? Ada dua cara, wired dan wireless. Kita mulai yang pertama, yaitu wired atau pengkabelan. Kabel yang bisa kita gunakan dalam metode ini adalah kabel UTP atau Unsealed Twist Pair dengan pin RJ45. Kabel ini biasa digunakan dalam media transmisi dari LAN atau Local Area Network. Nah, di sekolah mungkin teman-teman pernah diajarkan cara membuat kabel straight through, kabel crossover, cara crimping, dan lain-lain. Kenapa kita harus menggunakan pin RJ45? Jika teman-teman bedah isi dari kabel UTP, teman-teman akan melihat kawat tembaga yang dipilin atau ditwist menjadi 4 pasang. Jika kabel tembaga tersebut tidak terhubung dengan pin konektor, maka fungsi utama kabel sebagai media transmisi data akan terganggu. Oleh sebab itu, kita butuh media bernama port atau pin RJ45 agar kabel dapat terhubung dengan perangkat. Yang kedua adalah wireless atau nirkabel. Berbeda dengan metode sebelumnya, dengan metode ini kita dapat menghubungkan perangkat hanya menggunakan WiFi atau internet. Oke, sekarang kita ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini ada aplikasi yang cocok untuk kalian para pemula yang ingin belajar jaringan. Dalam aplikasi ini kita dapat membuat simulasi, topologi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah jaringan sederhana di aplikasi ini. Ada dua jenis perangkat yang akan kita gunakan, yaitu komputer dan juga switch. Kalau gitu kita harus ambil perangkatnya dulu. Kita pergi ke sini, pilih mode switch. Nah, kita gunakan yang ini aja deh, switch PT. Tarik ke tengah. Oke, sekarang kita ambil komputernya. Klik di sini, lalu tarik komputernya. Sekali lagi deh. Oke, sekarang kita punya dua buah komputer, tapi kita belum punya jalur untuk menghubungkan mereka. Oke, kalau gitu kita sekarang pergi ke menu kabel. Sini ada banyak jenis kabel, ya. Ada straight through, ada crossover, dan ya masih banyak lagi. Tapi sekarang kita akan menggunakan kabel yang automatic. Ya, sesuai namanya, kabel ini akan menyesuaikan jenisnya sesuai dengan perangkat yang akan kita gunakan. Cara pakainya ya, kalian tinggal klik kabel di sini, klik perangkat, dan perangkat satunya lagi. Simple. Perangkat otomatis terhubung dengan jenis kabel yang sesuai. Nah, kita udah menghubungkan kedua komputer. Apakah kedua komputer ini bisa saling mengirim pesan? Oke, mari kita coba. Di sini ada menu pesan, kalian klik. Lalu kalian klik di komputer yang satu. Kalian klik di satunya lagi dan oke. PC1 has no function port. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibaratnya kayak gini. Ini Asep. Asep ingin kirim surat. Asep kasih surat kepada tukang pos. Tukang pos bingung karena tidak ada alamat di surat itu. Akhirnya tukang pos buang surat tersebut. Besoknya Asep bikin surat lagi. Asep tambahkan alamat tujuan. Asep berikan kepada tukang pos. Tukang pos mengerti. Tukang pos kirim surat. Surat sampai. Jojo senang. Nah, sampai sini apa kalian mengerti? Agar komputer dapat mengirim dan menerima pesan, komputer harus mempunyai alamat atau IP address. Secara garis besar, IP address adalah serangkaian angka unik yang berfungsi sebagai alamat identitas untuk setiap perangkat seperti komputer, laptop, dan server yang terhubung ke jaringan internet. Oke, kalau gitu sekarang kita akan menentukan IP address yang akan kita gunakan untuk setiap PC. Untuk PC sebelah sini mungkin kita akan menggunakan IP address 192
192.168.1.1. Dan untuk komputer yang sini kita akan menggunakan IP address 192.168.1.2. Oke, kita sudah menentukan IP addressnya. Sekarang gimana cara pasangnya? Oke, untuk cara pasangnya pertama kalian klik salah satu komputer. Nah, di sini kalian akan melihat beberapa opsi seperti physical, config, desktop, programming, dan atribut. Nah, untuk sekarang kalian pergi ke menu desktop, lalu pilih IP configuration. Di sini kalian masukkan IP yang sudah kalian tentukan tadi. Untuk komputer yang ini berarti kita pakai IP address yang ini ya. 192.168.1.1. Nah, jika sudah selesai kalian tekan enter. Secara otomatis subtext akan terisi PC 1 sudah, lanjut kita ke PC yang satunya lagi. Caranya sama, kalian pergi ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kalian tinggal masukkan IP yang sudah kalian tentukan tadi. Nah, klik 192.168.1.2, lalu tekan enter. Oke, kita sudah memasang IP di setiap perangkat. Apakah ini akan berhasil? Mari kita coba. Tekan pesan dari PC 1 ke PC satunya lagi. Dan selamat, kalian berhasil membuat sebuah jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. TCP/IP model adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau disingkat menjadi DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama seperti menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, dan menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Cara kerja jaringan TCP/IP dibagi menjadi 3. Pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut dengan layer. Kedua, paket dikirim melalui router. Secara garis besar, router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari menerjemahkan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Oke, sekarang coba teman-teman lihat tabel ini. Ini adalah struktur OSI dan juga TCP/IP. Yang membedakan ketiganya adalah layer yang digunakan. OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP menggunakan 4 hingga 5 layer. Kalau teman-teman lihat pada bagian OSI terdapat 3 layer, application, presentation, dan season. Jika di TCP diubah hanya menjadi 1 layer, yaitu application layer. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Application layer atau lapisan aplikasi. Ini adalah lapisan interface paling besar. Fungsinya adalah untuk melayani antarmuka aplikasi perangkat lunak untuk Oke, coba lihat. Coba teman-teman lihat tabel ini. Ini adalah tabel struktur OSI dan juga TCP/IP model. Oke, coba teman-teman lihat tabel ini. Ini adalah tabel struktur OSI dan juga TCP/IP model. Oke. Coba teman-teman lihat tabel ini. Ini adalah tabel struktur OSI dan juga TCP/IP. Yang membedakan ketiganya adalah layer yang digunakan. OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 hingga 5 layer. Kalau teman-teman lihat pada bagian OSI, terdapat bagian application, presentation, dan juga seasoning. Namun jika di TCP/IP diubah menjadi 1 layer, yaitu application layer.
Nah, kita akan membahas tentang application dan juga transport layer. Application layer atau lapisan aplikasi adalah lapisan interface yang paling besar. Fungsinya adalah untuk melayani antarmuka aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol yang digunakan adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Selanjutnya adalah transport layer atau lapisan transport. Fungsinya adalah mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol yang digunakan adalah TCP dan juga UDP. Terus gimana cara kerjanya? Pertama, HTTP akan masuk ke dalam server. Lalu server akan menentukan transport layer yang harus digunakan, apa TCP atau UDP. Nah, apa bedanya TCP dan UDP? TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data macet, hingga mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP atau User Data Protocol tidak berbasis koneksi karena pengenal atau nama urut tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apakah paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data lebih cepat ketimbang TCP. Ibarat seperti gerbang tol. Kalau ada mobil yang datang, dia akan diperiksa apakah suratnya lengkap atau saldonya kurang. Nah, kalau semuanya lengkap, dia boleh lewat. Itu TCP. Kalau UDP, gerbang tolnya itu terbuka luas. Kalau ada mobil yang mau lewat, dia tinggal lewat.